Halo, selamat datang di modul 4. Hari ini kita akan membahas bersama bagaimana pasar bergerak. Coba lihat grafik harian IHSG di layar Anda saat ini. Mengapa ada hari di mana harganya naik dan ada hari di mana harganya turun? Rahasianya ada 3. Pertama, permintaan dan penawaran. Kedua, order book. Dan terakhir, mekanisme eksekusi. Jika Anda memahami ketiga hal ini, pergerakan grafik akan menjadi jauh lebih jelas. Silakan bagikan di kolom komentar apakah Anda lebih tertarik pada saham atau instrumen lainnya. Alasan mengapa harga naik dan turun pada akhirnya hanya satu. Pertarungan kekuatan antara pihak yang ingin membeli dan pihak yang ingin menjual. Pikirkan contoh warung mie. Jika pelanggan sangat banyak, meskipun harganya dinaikkan dari Rp5.000 menjadi Rp6.000, pelanggan tetap mau membelinya. Jika pelanggan sedikit, harganya harus diturunkan ke Rp4.000 agar baru bisa terjual. Setiap lilin, candle, pada grafik merekam hasil dari pertarungan hari itu. Pada grafik harian IHSG di layar Anda sekarang, lihatlah secara langsung hari-hari saat harga naik, dominasi pembeli, dan hari-hari saat harga turun, dominasi penjual. Secara buku teks, diberitakan bahwa berita, kinerja keuangan, dan suku bunga mengubah keseimbangan kekuatan ini, tetapi pada kenyataannya, berbagai faktor yang tak terhitung jumlahnya beroperasi setiap detik. Tentu saja, pasar tidak selalu bergerak sesuai dengan berita. Pasar bisa jadi tidak dapat diprediksi. Transaksi yang sebenarnya terjadi di tempat yang disebut order book. Order book semacam buku menu. Ini adalah tabel di mana pesanan dari orang yang ingin membeli, bid, dan pesanan dari orang yang ingin menjual, ask, terakumulasi sekilas. Bid terakumulasi dari bawah ke atas. Dimulai dari orang yang ingin membeli dengan harga tertinggi, contoh, ingin membeli 100 lot pada harga Rp6.890. Ask dari atas ke bawah. Dimulai dari orang yang ingin menjual dengan harga termurah, contoh, ingin menjual 100 lot pada harga Rp6.910. Pada titik di mana keduanya bertemu, saya akan beli di harga tersebut, dan saya akan jual di harga tersebut, bertemu, dan transaksi diselesaikan. Jarak antara harga jual terendah dan harga beli tertinggi disebut spread. Mudahnya ini adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Semakin kecil selisih ini, semakin sempit spread, semakin cepat transaksi dan semakin sedikit kerugian Anda. IHSG di layar Anda saat ini memiliki volume perdagangan yang besar, sehingga spreadnya sangat sempit. Ketika harga beli di order book naik melampaui atau sama dengan harga jual, transaksi diselesaikan pada titik tersebut. Ini disebut eksekusi. Ada urutan yang adil dalam eksekusi. Pertama, orang yang ingin membeli dengan harga lebih tinggi didahulukan, contoh, pembeli di Rp6.900, pembeli di Rp6.890. Kedua, jika harganya sama, orang yang memesan lebih dulu didahulukan, prioritas waktu. Anda mungkin tidak bisa membeli seluruh jumlah yang diinginkan sekaligus. Misalnya, jika Anda ingin membeli 1 lot saham tetapi hanya 0,3 lot yang dieksekusi, sisa 0,7 lot berada dalam status menunggu. Ada 2 cara pemesanan, harga pasar, langsung beli pada harga order book saat ini, dan harga limit,
menunggu hingga harga yang Anda inginkan. Bagi investor pemula, harga limit adalah pilihan yang bagus. Anda dapat menunggu dengan sabar sekaligus mengurangi kerugian yang tak terduga. Likuiditas berarti seberapa mudah, cepat, dan tanpa kerugian Anda dapat membeli dan menjual. Ini merujuk pada aset yang memiliki arus kas yang baik. Seperti saham-saham berkapitalisasi besar seperti BBCA atau TLKM, atau volume besar seperti IHSG di layar Anda saat ini, dikenal memiliki volume perdagangan yang sangat besar setiap hari. Oleh karena itu, bahkan jika Anda membeli dalam jumlah besar, harganya tidak terlalu bergeser. Sebaliknya, saham lapis kedua atau ketiga yang jarang diperdagangkan akan langsung melonjak harganya bahkan jika Anda hanya membeli sedikit. Aset seperti ini dikatakan memiliki likuiditas rendah. Jika likuiditas rendah, situasi di mana Anda tidak bisa menjual saat ingin menjual dapat terjadi. Ini disebut risiko likuiditas, dan Anda harus berhati-hati saat berinvestasi. Bahkan jika Anda sangat membutuhkan uang, jika itu saham dengan likuiditas rendah, aset tersebut mungkin tidak laku dijual. Oleh karena itu, Anda harus selalu mempertahankan porsi aset yang memiliki likuiditas tinggi. Jam perdagangan bervariasi tergantung pada asetnya. Saham Indonesia diperdagangkan setiap hari mulai pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tidak ada penutupan istirahat siang pukul 11.30, 12.30, perdagangan terus berjalan. Untuk pasar luar negeri, waktunya disesuaikan dengan zona waktu setempat. Namun, aset seperti IHSG di Indonesia beroperasi sesuai jadwal Bursa Efek Indonesia. 30 menit pertama saat jam perdagangan dimulai dan 30 menit terakhir sebelum ditutup adalah saat di mana volume perdagangan dan volatilitas muncul paling besar. Ini adalah waktu di mana para profesional dan institusi bergerak secara aktif. Di luar jam perdagangan, Anda dapat memasukkan pesanan terlebih dahulu. Ini disebut pesanan terjadwal, dan transaksi akan dilakukan secara otomatis pada harga tersebut saat bursa dibuka. Berinvestasi di pasar modal memerlukan perencanaan waktu istirahat dan manajemen waktu yang cermat agar Anda tetap dapat memantau portofolio tanpa kelelahan. 4. Kita akan bahas tentang harga bergerak berdasarkan garis antara permintaan yang ingin membeli dan penawaran yang ingin menjual. Papan harga adalah tempat garis itu terjadi. Semakin sempit spreadnya, semakin rendah biaya transaksi. Urutan pembayaran adalah fair. Harga yang lebih tinggi akan diprioritaskan, jika sama maka yang dipesan lebih dahulu akan diprioritaskan. Ketika likuiditas rendah, sulit untuk menjual. Oleh karena itu, selalu ada kebutuhan untuk memiliki aset yang likuid. Pada 5, kita akan belajar tentang saham itu apa sebenarnya. Perlu diingat bahwa kursus ini untuk pendidikan, bukan untuk menawarkan investasi. Semua keputusan investasi adalah tanggung jawab Anda sendiri.